Trust and put my hope in you. My life is found in you. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Baik, selamat datang kembali di ibadah hari Minggu Every Nation Serpong. Tidak terasa saudara, sudah bulan ketiga di tahun 2025. It went by so fast. Dan walaupun ada banyak hal yang bisa menjadi bahan kekhawatiran bagi kita saudara, saya percaya kita tetap dapat dikuatkan di hadirat Tuhan, amin. Baik, terima kasih sudah menghadiri ibadah hari ini. Mari kita terus percaya dan teguh beriman dalam Kristus. Nah, kita memasuki sermon series yang baru berjudul Include Someone. Series ini dirancang sebagai undangan untuk melibatkan seseorang dalam perjalanan rohani kita. Bagi yang masih single di sini, ini bukan berarti kita keluar dari ibadah kita langsung cari pasangan hidup, enggak ya, bukan seperti itu. Tapi who knows in God's timing gitu ya. Baik, untuk hari ini kita akan mendalami what it means to follow Jesus. Apa yang termasuk di dalam following Jesus, untuk mengikuti Yesus ini? Ada faktor-faktor apa? Kita dipanggil untuk berjalan sebagai murid Kristus, amin? Kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus, to become a disciple of Christ. Dan sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk mengikuti Dia, to follow Him. Untuk menjala yang terhilang, to fish for the lost, dan bersekutu dengan murid-murid yang lain, to fellowship with other believers. Inilah yang dikatakan relational discipleship, saudara. Pemuridan yang relasional. When we accept Jesus as our Lord, saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita berkomitmen untuk mengikuti Dia, untuk menjangkau yang terhilang, dan untuk bersekutu dengan murid-murid yang lain. Saya membuka dengan statement ini, saudara. Hidup seorang Kristen tidak akan pernah membosankan kalau Yesus menjadi yang paling utama dalam hidup kita. Hidup seorang Kristen tidak ada yang namanya bosan, tidak ada yang namanya rutin, tidak ada yang namanya ya cuma kayak gitu-gitu aja. Kalau Yesus yang menjadi yang paling utama di dalam hidup kita. Banyak yang sering komplain, saudara, bahwa hidupnya tuh kayak kurang exciting gitu ya, kurang seru, kurang dinamis. Sebagian orang saking bosannya dengan hidup mereka malah suka mencari drama. Bukan berarti nonton K-drama itu bukan dosa, saudara. Tapi mencari drama, entah itu membuat ketegangan antara keluarga, ya dengan keluarga sendiri itu cari masalah, atau gosip tentang teman-teman yang lain, ataupun mencoba escape dengan hidup malam, nightlife, pesta-pesta, drugs atau yang lainnya. Tetapi saat kita mengikuti Yesus, ada banyak hal yang terlibat dalam perjalanan kita dengan Dia. Inilah yang kita akan mendalami di firman Tuhan pada hari ini, saudara. Mari kita membuka di Lukas 5. Kitab Lukas, pasal yang kelima, ayat 1-11. Mari kita membacakan sama-sama. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak menghubungi Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengetuk dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena Engkau."
Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang kamu manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya, mereka meninggalkan segala sesuatu. Lalu Yesus, demikianlah firman Tuhan. Saudara, kita melihat dari perspektifnya Simon Petrus, hal-hal apa yang terlibat, hal-hal apa yang kita bisa expect saat kita mengikuti Yesus. Following Jesus involves, yang pertama, the unreasonable. Untuk mengikuti Yesus itu melibatkan hal-hal yang sulit dipahami. Following Jesus involves the unexpected. Juga ada hal-hal yang tidak terduga. And following Jesus involves the unreserved. Sesuatu yang tidak terbatas. Kita lihat yang pertama, saudara. Hal-hal yang sulit dipahami. Kita lihat di ayat yang kedua, yang dikatakan, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang-orang banyak dari atas perahu. Saudara, ini konteksnya Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Sebelum menjadi murid Kristus, mereka adalah penjala ikan, mereka adalah nelayan. Dan mereka nelayan yang bisa dibilang lumayan expert, karena ini family business-nya mereka. Dan sebagai nelayan, mereka harus bangun pagi, mereka harus bangun sebelum matahari terbit. Mereka harus bangun subuh dan mulai pelayaran saat masih gelap. Dan ketika Yesus tiba, mereka sudah mulai beres-beres, mereka sudah selesai pekerjaan mereka di hari itu. Dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka dikatakan kan sudah membasuh jalannya, mereka udah mulai cuci-cuci, udah mulai beres-beres, udah mulai bersih-bersih. Nah, tapi Yesus datang, Yesus tiba dan dia naik perahunya Simon. Entah dia minta izin atau enggak, kita nggak tahu ya. Tapi kita percaya bahwa Yesus orangnya sopan santun juga, jadi dia pasti minta izin gitu. Dan dia menyuruh mereka untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Nah ini bagi yang familiar dengan sound and acoustic gitu, Yesus menyuruh mereka untuk melakukan ini supaya akustiknya, suaranya Yesus kedengeran kepada orang-orang, kan ada orang banyak yang mengikuti dia, supaya suaranya Yesus kedengeran dengan orang-orang yang banyak itu. Di ayat 4 dikatakan bahwa setelah Yesus mengajar, setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Setelah Yesus selesai mengajar, dia menyuruh Simon Petrus untuk tebarkan jalannya lagi. Loh, kan tadi udah bersih-bersih, jalannya udah dicuci, udah selesai gitu. Tapi malah ini disuruh tebarkan jalannya lagi. Saudara, kira-kira kalau kita jadi Simon Petrus, pikirnya apa ya? Kita udah selesai, udah mulai beres-beres, udah gak dapet apa-apa, ngapain kita disuruh tebarkan jalannya lagi? Kok Yesus ini yang kita kurang kenal, tiba-tiba datang, tiba-tiba merepotkan banget gitu ya. Udah beres-beres malah disuruh berlayar lagi. Udah bersih-bersih malah jalannya suruh ditebarkan lagi gitu. Following Jesus, saat kita mengikuti Yesus, following Jesus is inconvenient sometimes. Untuk mengikuti Yesus itu ada hal-hal yang merepotkan kadang. Kalau kita bisa jujur saudara, seberapa sering kita memilih untuk tidak taat kepada Tuhan hanya karena itu inconvenient, hanya karena itu merepotkan. Aduh, harus ibadah minggu lagi, harus bangun pagi. Aduh, kok ibadahnya jam 10, kenapa nggak siangan gitu ya, supaya kita bisa tidurnya lebih lama gitu. Kenapa harus jauh banget di Hotel Vega? Kenapa kita harus, nanti harus bayar Grab lagi, harus bayar bensin lagi gitu. Wah, udahlah, istirahat aja dah, 1 minggu ini kan udah capek banget, merepotkan banget gitu untuk ibadah. Saya pas kuliah di Toronto, saudara, gereja saya tuh 21 km dari apartemen saya. Ada bilang tuh jauh sebenarnya. Dan jujur nih, sering telat ke gereja. Saya sering telat ke gereja. Dan saya pikir bahwa itu ya maklum aja lah. Pasti orang-orang ngerti dong, karena kan ya jauh gitu. Ini kan my sacrifice gitu untuk datang ke gereja. Sampai satu saat ditegur sama pastor saya. If you want to minister, please be sure you respect other people's time. Wah, itu kena banget saudara. Untuk mengikuti Yesus, untuk taat kepada Tuhan, itu sering inconvenient. Itu sering merepotkan. Lebih sering repotnya malahan daripada lebih sering nyaman gitu ya. Dan di ayat 5 juga dikatakan, Simon menjawab, Guru,
Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Setelah Yesus menyuruh Simon untuk tebarkan jala, Simon menjawab Yesus dan menjelaskan tentang realitanya, menjelaskan tentang circumstances-nya. Kita udah coba. Kita udah mencoba sebisanya. Kita tetap tidak dapat apa-apa. Dan profesi Simon kan penjala ikan. Profesi Simon kan nelayan. Dia sudah lama, dia sudah expert. Yesus kan tukang kayu. Yang seharusnya lebih tahu situasi perikanan sebenarnya siapa? Tapi Simon tetap taat. Kalau di bahasa Inggrisnya dikatakan at your word. Karena engkau menyuruhnya, karena engkau yang berfirman, we will do it. Simon belum begitu kenal dengan Yesus. Benar ya, ini Simon ini baru ketemu dengan Yesus, baru mendengar Yesus mengajar, dan dia tidak mengenal Yesus secara langsung. Dan dia, meskipun dia tidak mengenal Yesus secara dekat, dia mengambil langkah iman. He took a step of faith untuk percaya dan taat. Bukan percaya kepada circumstances, bukan percaya dengan keadaan sekeliling, bukan percaya dengan ya itu yang terjadi, inilah realitanya kita. Tetapi dia memilih untuk berlangkah dengan iman, untuk percaya kepada kepribadian Yesus, the person of Jesus. Mengikuti Yesus itu terkadang, saudara, merasa kayak tidak masuk akal. It's unreasonable. Kenapa tetap mengikuti Yesus? Kenapa kita harus mengikuti Yesus kalau keluarga sendiri menghujat kita karena kita Kristen? Kenapa tetap mengikuti Yesus kalau teman-teman kita sering mengejek kita karena iman kita? It's unreasonable. It's inconvenient. Tapi yang kita juga lihat dari Simon Petrus, saat kita mengikuti Yesus, it's also rewarding. Mengikuti Yesus, following Jesus involves the unexpected. Melibatkan hal-hal yang tidak terduga. Kita melihat di ayat 6 dan 7. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Satu jala, saudara. Satu net. Satu jaring doang. Dari Simon Petrus doang kan. Dari satu jala itu, dua perahu diisi penuh sampai berlimpahan. Yesus membuktikan bahwa dia sanggup melakukan hal-hal yang tidak terduga oleh manusia. He proves that he can do the impossible. Dia bukan hanya guru yang baik. Dia bukan hanya pengajar yang cerdas. Dia membuktikan dia sanggup melebihi ekspektasi kita. Dan bukan hanya perahu Petrus saja yang berisi, tetapi juga perahu Yohanes. Iman kita di dalam Yesus akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Our faith in Christ will affect those around us. Ketika kita diberkati, orang-orang di sekitar kita juga akan merasakan itu, saudara. Orang-orang di sekitar kita juga akan diberkati juga. Ini artinya yang blessed to be blessed gitu ya. Kita bukan hanya diberkati, tapi orang-orang di sekitar kita juga yang diberkati. Kita percaya itu. Makanya there's no such thing as a private faith. Tidak ada itu artinya iman yang swasta. I know that's not the translation. Tapi iman yang swasta gitu. Private faith. Nah, secara pribadi, Tuhan bertemu dengan kita secara pribadi. Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami dia, kebaikan dia secara pribadi, personal, but not private. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, there's nothing private about that. Tidak ada yang tidak dirahasiakan. Tentu saja iman kita ada pengalaman pribadi dengan Kristus, tetapi iman kita tidak hanya berhenti di diri kita sendiri. Dan kita melihat bagaimana Yesus memberkati Simon Petrus dan berkatnya melimpah pada Yohanes dan Yakobus juga. Di ayat 8 dikatakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kita bisa melihat ada shift ya, cara dia manggil Yesus. Yang awalnya dia panggil Yesus Master, panggil Yesus sebagai guru gitu. Sekarang dia mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan,
pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Simon Petrus menyadari bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Allah itu kudus, manusia tidak. Allah itu baik, manusia tidak. Itulah mengapa Simon mengatakan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Mungkin itu hari yang biasa untuk Simon, saudara. Mungkin untuk Simon, untuk Andreas, dan murid-murid yang lain itu, mungkin itu hari yang seperti yang rutin. Ya udah bangun pagi, kita kerja. Kalau nggak dapat apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Kalau dapat sesuatu, ya puji Tuhan gitu. Mungkin itu hari yang biasa untuk Simon. Dia tidak berharap sesuatu yang luar biasa untuk terjadi. Itu old boring life-nya mereka. Tetapi Yesus datang dan melakukan sesuatu yang di luar ekspektasi Simon. Jauh dari apapun yang dia bisa membayangkan. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang sama bagi kita hari ini? Apakah saudara percaya bahwa Yesus sanggup melebihi ekspektasi kita di hidup kita hari ini? Ada amin, saudara? Tuhan yang sama yang melakukan mujizat-mujizat pada zaman itu adalah Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini. The same God, the same Holy Spirit at work with the early church. Itulah Roh Kudus yang sama yang bekerja di hidup kita hari ini. Dia sanggup melakukan the unexpected, hal-hal yang tidak terduga di dalam hidup kita. Tapi saya percaya, saudara, bahwa tidak ada yang dari kita hari ini mengikuti Yesus hanya karena berkat-Nya. Karena mengikuti Yesus membutuhkan totalitas dari diri kita. Yang terakhir, following Jesus involves the unreserved. Hal-hal yang tidak terbatas dari kita. Kita melihat di ayat 10 dan 11. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. The first thing that Jesus said, Simon Petrus menyadarkan bahwa Yesus ini bukan manusia yang biasa, bahwa Yesus ini adalah Tuhan. The first thing, hal yang pertama yang Yesus menjawab Simon adalah, do not be afraid. Jangan takut. Kalau terjemahan yang literalnya, yang Yesus katakan kepada Simon, berhentilah rasa takut. Saudara, ada dua jenis rasa takut yang kita mengetahui di Alkitab gitu ya. Ada yang takut seperti mengerikan, atau ada takut yang terkagum. Sama seperti, siapa di sini yang suka mendaki gunung? Mountain climbers, anyone here? Ada Anet ya, I know Anet sering posting gitu. Gak ada. Oke, puji Tuhan, I am in the right company. Aku juga gak suka naik gunung. Saya percaya bahwa Tuhan sudah menciptakan mobil, motor, pesawat gitu supaya kita bisa menghindari yang namanya naik gunung seperti ini. Tapi saat mendaki gunung dan kita sudah mencapai di puncaknya, kita melihat pemandangannya, ada dua possible reactions. Reaksi yang pertama, mungkin kita bisa melihat pemandangan dan kita bisa mengatakan, wow, bagus banget itu pemandangannya. Wah, indah sekali pemandangannya. Atau kita bisa reaksinya, waduh, tinggi banget ya. Kalau jatuh gawat nih. Nah, dua itu rasa takutnya kan. Satu yang ngerasa, wah ngeri gitu. Yang satunya terkagum. Nah, mungkin untuk Petrus ini, saat dia menyadari bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat-mujizat itu, dia merasa terkagum awalnya. Wow, ini lebih dari manusia nih si Yesus ini. Tapi dia juga menyadari bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Dia takut. Dia mungkin takut bahwa Yesus akan menghakimi dia. Makanya reaksi Petrus kan, pergilah dariku. I'm not worthy, aku tidak layak. Tetapi Yesus berkata, jangan takut. Do not be afraid. Yes, dia adalah Allah yang maha kuasa. Yes, dia adalah Allah yang maha kudus. Tetapi dia juga Allah yang approachable. Dia adalah Allah yang siap menerima kita. Dia adalah Allah yang sanggup untuk melakukan mujizat-mujizat, tapi dia adalah Allah yang mengasihi kita. Di ayat 11 dikatakan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara, kalau kita membayangkan apa yang sedang terjadi pada momen itu, mereka barusan menyaksikan miracle, mereka menyaksikan mujizat, dan Yesus memberkati mereka, berlimpah-limpah memberkati mereka. Benar-benar baru aja berhasil menjala ratusan ikan. Kalau dibilang sebenarnya nggak masuk akal kalau mereka meninggalkan penghasilannya itu.
Lu baru aja Tuhan memberkati. Malahan mereka balik ke pantainya dan mereka meninggalkan itu semua. Loh, kan masih harus disortir, kan masih harus dijual, kan masih harus diangkut. Tapi mereka meninggalkan berkat yang dari Tuhan itu untuk mengikuti Yesus. Yesus melakukan mujizat untuk mereka, tapi mereka meninggalkan mujizat itu untuk mengikuti Yesus. Berapa banyak dari kita, mungkin kalau kita di dalam posisi yang mereka, kita memilih untuk stay dengan mujizat itu. Untuk stay dengan berkatnya Tuhan itu. Seberapa sering kita lebih menikmati berkat yang dari Tuhan dibanding Tuhannya yang memberi berkat itu. How many times do we enjoy the blessing of God instead of God Himself? Contoh, kita berdoa kepada Tuhan untuk sesuatu, Tuhan menjawab, dan kita melupakannya karena kita sibuk dengan mujizat atau berkat yang Tuhan berikan itu. Kita berdoa untuk pray for a new job, untuk karir yang baru, Tuhan memberikan a new job, Tuhan memberikan kita posisi yang baru di bisnis yang baru. Dan kalau disuruh ibadah, kalau disuruh life group, kalau disuruh baca Alkitab, wah, kita lupa karena kita sibuk. Kita berdoa untuk kuliah yang bagus itu, Tuhan please let me in to kuliah yang bagus itu. Dan kita kesibukan dengan kegiatan-kegiatan kampus, kita sibuk dengan kelas-kelas, dengan tugas-tugas gitu. Ya kita bilang, ya kan ini Tuhan yang memberikan kepada kita, kan ini Tuhan yang memberkati kita. Tapi kita melupakan Tuhan karena kita sibuk dengan berkatnya. Saudara, jangan sampai we remember the miracle but we forget about the miracle worker. Jangan sampai kita melupakan Tuhan yang memberi berkat-berkatnya karena kita sibuk dengan berkat yang diberikan. Kalau di istilah poker, saudara, ada yang konsep namanya all in. Semua chips yang kita pegang, kita masukin untuk kita bermain. Karena kita sangat beriman, kita sangat percaya gitu. Kartu saya ini enak nih kalau dimainin, ini bagus nih, pasti bisa mengalahkan yang lain. All in. Sama juga dengan kita, saudara. Saat kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus, saat kita dipanggil untuk mengikuti Dia, we are going all in for Christ. Mengikuti seorang guru pada zaman itu, saudara, untuk mengikuti yang namanya rabbi, yang mengikuti guru ahli Taurat, itu seperti mendapatkan beasiswa. Jadi yang Yesus tawarkan kepada Petrus, kepada murid-murid yang lain itu adalah beasiswa untuk belajar dengan Dia. Tapi kalau kita bisa membandingkan, saudara, para pengikut Yesus hidupnya itu sederhana, bergantung pada kemurahan hati orang lain. Penghasilan untuk menjadi penjala ikan, penghasilan untuk menjadi nelayan mungkin lebih lukratif, mungkin penghasilannya lebih besar dan lebih menarik daripada menjadi murid Yesus. Tetapi Simon dan teman-temannya tidak mengikuti Yesus karena kekayaan, karena Yesus bisa memberkati mereka dengan kekayaan itu. Bukan, mereka mengikuti Yesus karena mereka tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Ketika kita mengikuti Yesus, Dia menjadi nomor satu. Dia menjadi yang paling utama dalam list prioritas kita. Bukan hanya salah satu prioritas kita. Dari segala banyak prioritasnya kita, ada keluarga, ada kerja, ada pelayanan. Yesus hanya salah satunya. Bukan. Tetapi saat kita menjadikan Yesus, saat kita mengikuti Dia, saat kita memilih, memutuskan untuk mengikuti Yesus, Dia menjadi number one in our lives. Segala hal yang lain, urutannya di bawah Yesus. Being a disciple of Jesus means being all in for Him. Following Jesus involves the unreasonable. Ada hal-hal yang sulit dipahami saat kita mengikuti Yesus. Ada hal-hal yang tidak terduga yang akan terjadi. The unexpected will happen when we follow Jesus. And it requires the unreserved from us. Hal yang tidak terbatas, komitmen yang tidak terbatas. Akan ada momen-momen di mana firman Tuhan akan bicara dengan kita, dan mungkin kita tidak mengerti sepenuhnya pada saat itu. Saudara, tapi percayalah, bukan kepada keadaan sekeliling, bukan kepada circumstances yang sedang terjadi, bukan dengan realita-realita yang sedang terjadi, bukan dengan state atau status of the economy saat ini, tapi percayalah kepada kepribadian Yesus, the person, the character of Jesus. Dan percaya bahwa Dia sanggup melakukan lebih dari yang kita
kita bisa bayangkan. Simon mengatakan, at your word. Karena engkau menyuruhnya, karena engkau berfirman. Dia taat. Dengan firman-Nya, saudara. Dari kata-katanya Yesus ini bukan hanya kata-kata pengajaran, tapi dari firman Allah. Langit dan bumi diciptakan. Saudara bisa membayangkan seberapa besarnya kuasa Yesus itu. Seberapa besarnya kuasa Tuhan itu. At your word. Inilah Tuhan yang kita sembah. This is our God. Dan mengikuti Yesus berarti kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Kita mempersembahkan segalanya kepada Dia. Jesus is either Lord of all or not at all. Yesus hanya bisa menjadi Tuhan atas segalanya, atau Dia bukan Tuhan sama sekali. Jadikanlah Yesus menjadi pusat dalam hidup kita, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah memutus anak-Mu untuk hidup di dunia ini, untuk mencontohkan bagi kami how to live this life. Dan terima kasih Tuhan, Kau telah mengutus Yesus untuk mati di kayu salib, to die for our sins, menjadi korban bagi kita. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kalau ada dari kami yang masih ragu-ragu, kalau ada dari kami yang merasa saya belum all in dengan Tuhan, saya belum all in dengan mengikuti Dia. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa, Engkau yang menyentuh setiap hati, Engkau yang berbicara kepada setiap dari kita. Any doubts, any fears, segala rasa takut, segala rasa ragu-ragu Tuhan, Engkau yang menjawab kami Tuhan. Fill our hearts. Give us your answers. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Every Nation Serpong ini Tuhan. Saat kami berkomitmen untuk mengikuti Engkau Tuhan, kami berdoa Engkau akan memakai hidup kami. Engkau yang memberkati hidup kami untuk menjadi berkat pada orang-orang di sekitar kami. Kami tidak ingin Tuhan hidup untuk diri sendiri. Kami tidak ingin hidup yang selfish, yang self-centered. Tapi kami ingin hidup yang memberkati orang-orang di sekitar kami, pada keluarga kami, menjadi berkat pada teman-teman kami, menjadi berkat pada rekan-rekan kerja kami, kepada teman-teman kelas kami. Kami berdoa Tuhan, kami mendedikasikan hidup ini kepada Engkau. Kami mendedikasikan gereja ini kepada Engkau. Di dalam